Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang kami hormati dan insya Allah dimuliakan Allah, anak-anak semua yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam keadaan pandemi COVID ini, di dalam keadaan libur sekolah, sehingga kita jarang berjumpa. Saat inilah kita berjumpa. Pada perjumpaan ini, yang pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Kita bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman. Bisa dibayangkan ketika orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak sempat, orang-orang itu tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan nyaman. Rasulullah bersabda, nikmatani maqbulun fihi ma katsirun minan nas as-sihat wal faraun. Ada dua nikmat yang banyak manusia itu lupa dengan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan kesempatan. Maka kita harus menggunakan kesempatan dan kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa taat pada Allah. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua yang senantiasa menanti syafaat beliau di akhir zaman nanti. Bapak Ibu, anak-anak yang saya hormati dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang saya sampaikan bagaimana ketika kita mengingat kisahnya Nabi Adam. Adam itu dulunya berada di surga, akan tetapi karena bisikan jin, bisikan iblis, maka Adam kemudian diturunkan ke bumi. Dan dalam keadaan ketika Adam itu bermaksiat pada Allah, maka terbuka seluruh auratnya. Kemudian Adam dan Hawa menutupi auratnya dengan dedaunan. Lanjut di ayat berikutnya yang mengisahkan tentang Adam, bahwa dalam surat At-Toha disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya kurang lebih bahwa barang siapa berpaling dari peringatanku, maka akan diberikan kehidupan yang sempit dan dikumpulkan dalam keadaan buta di akhirat. Nah, anak-anak semua, Bapak Ibu sekalian, dari ayat itu bisa kita ambil hikmahnya, bahwa ketika kita berpaling dari peringatan Allah, maka nanti kita akan mempunyai penghidupan yang sempit. Kemudian juga nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Makanya kita harus bersemangat, badiru bil a'mal sholeh, bersemangat dalam beramal sholeh. Bisa kita ambil hikmahnya di situ, bahwa kita bersyukur sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umatnya Nabi Muhammad berbuat dosa, maka tidak sekaligus dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita diberi kesempatan untuk bertobat. Kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad ketika berbuat dosa, maka langsung Allah berikan hukuman, berikan azab. Sebagai contoh bahwa Adam ketika bermaksiat langsung auratnya terbuka. Kita umatnya Nabi Muhammad ketika bermaksiat tidak ada tanda sedikit pun. Misalnya kalian menyembunyikan sandal temannya, tidak langsung tangan kalian bengkak, tidak langsung tangan kalian luka, namun Allah memberi kesempatan untuk kita semua ketika berbuat maksiat, berbuat dosa, kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, sehingga nanti ketika kita dalam keadaan bertobat, ketika kita bertobat pada Allah, maka
dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita berpaling dari peringatan Allah, kita sudah disuruh sholat 5 waktu, disuruh berbuat baik pada orang tua, namun kita belum tidak melaksanakannya. Sholat waktu ditunda-tunda, kemudian dengan orang tua tidak mau patuh, maka Allah akan berikan hukuman, yaitu dikumpulkan dalam keadaan buta. Di ayat berikutnya, waqad kuntu basira, padahal ketika di dunia melihat. Siapa yang ingin kira-kira menjadi buta? Tentunya tidak ada orang yang ingin dirinya buta. Bisa melihat indahnya pemandangan, bisa mengenal teman-temannya, mengenal bapak ibu gurunya, mengenal orang tuanya. Makanya dari itu, mari kita senantiasa taat pada Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sempit dalam kehidupan, sehingga dengan taat pada Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.